Saudaraku, banyaknya tantangan dan persoalan seringkali membuat kita mengalami kegersangan dalam hidup. Saat ini, mungkin saja kita sedang mengalami kehausan itu. Oleh karena itu, dengarlah suaranya seperti yang tertulis dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sahabat Kristus, umat yang dikasihi Allah, ibadah pembukaan bulan diakonia ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian, sekarang dan selamanya. Saudaraku, bulan Juni telah ditetapkan oleh Majelis Jemaat GKI Kuitang sebagai bulan diakonia. Dan dalam ibadah kali ini, kita bersama-sama akan membuka rangkaian bulan diakonia tahun 2021. GKI Kuitang menetapkan bulan Juni untuk secara khusus menggumuli tentang diakonia ini, agar kita bersama-sama menyadari salah satu tugas panggilan kita dan dapat memaknai serta melakukannya secara benar. Kita bersama tahu bahwa diakonia bukan untuk menciptakan ketergantungan, melainkan untuk memberdayakan dan membebaskan. Slogan ini bukan hanya sebagai isapan jempol belaka, namun menjadi tantangan bagi gereja. Apakah diakonia yang selama ini dilakukan sudah dapat memberdayakan warga jemaat dalam kehidupannya? Ataukah hanya menciptakan ketergantungan yang pada akhirnya membuat jemaat menjadi jemaat yang memiliki mental pengemis?
Diakonia tidak boleh dilepaskan dari tugas panggilan gereja lainnya yang terdapat pada koinonia atau persekutuan dan marturia atau kesaksian. Ketiga tugas ini diwariskan Yesus sendiri sebagai sebuah bentuk pelayanan. Pelayanan diakonia bukanlah suatu pilihan bagi gereja, namun merupakan tugas hakiki yang tidak bisa tidak dilakukan di dunia ini. J.C. Seikel yang pernah mengatakan bahwa the church can live without buildings. Without diakonia, the church dies. Hal ini berarti bahwa diakonia adalah nafas gereja. Ia baru menjadi gereja bila ia melakukan diakonia. Oleh karena itu, pada minggu ini kita akan bersama-sama menggumuli tema berdiakonia, melakukan kehendak Allah. Siapkah? Melalui tema ini kita diajak bersama untuk menghayati bahwa setiap pengikut Kristus dipanggil untuk siap melakukan kehendak Allah, meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Mari kita mengaku dosa kita dalam doa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa tantangan kehidupan merupakan suatu kenyataan di dalam kehidupan kami. Meskipun kami telah berusaha menolaknya, namun persoalan itu tetap hadir dalam berbagai macam bentuk. Kadangkala kami merasakan situasi yang begitu berat, sehingga menyesakkan dada kami. Kami terjebak di dalam pergumulan pribadi kami sendiri, sehingga lupa untuk melihat sekeliling kami. Meski tahu bahwa sebagai pengikut Tuhan, kami mesti juga melayani orang-orang lain di sekitar kami. Akan tetapi kami seringkali mengabaikannya. Kami lebih memilih untuk menarik diri dalam perasaan kegersangan dan kehausan kami. Saat ini ya Tuhan, ketika kami menghayati persekutuan bersama dengan saudara-saudara kami rindu untuk meneguk kembali air hidup yang Kau tawarkan, sehingga kami dapat berpulih di dalam kesegaran. Dengan demikian, kami berani untuk keluar dari kedirian kami dan bersedia mengulurkan tangan dan perhatian bagi sesama kami yang membutuhkan. Inilah kami ya Tuhan, ampuni dan bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Di salibmu ku sujud, miskin ku
terdengar, ku hapuskan dosamu, ku percaya padamu. Allah dan domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku umat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengan penuh syukur menerima berita anugerah dari Tuhan. Bagi setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosanya, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni kita. Inilah penegasan Tuhan akan kasih dan pengampunannya itu melalui Injil Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14 yang demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar kepada hidup yang kekal." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Berserah kepada Yesus, ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kebenaran amatlah renyah, dan yang baru lebih berkenan. Diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kebenaran amatlah renyah, dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Kini mari bersama-sama kita masuki pelayanan firman Tuhan. Dan mari bersama-sama kita berdoa, kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami sangat bersyukur karena kami telah menjadi milik-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami mau berserah kepadamu
membiarkan diri kami hari demi hari diubahkan oleh Engkau sendiri, diubah menjadi baru setiap waktu. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Bapa dalam pimpinan-Mu. Inilah kami ya Bapa, yang dengan rendah hati dan penuh penyerahan, membiarkan Engkau bekerja terus dalam kehidupan kami, membimbing, memelihara kami, dan mengubahkan kami. Bapa, inilah doa kami. Biarlah firman-Mu juga yang akan kami baca, menjadi alat di tangan Tuhan pada saat ini khususnya, untuk membuat kami menjadi ciptaan-Mu yang baru. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 3 ayat 8 sampai 15. Yang demikian, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur 130 secara berbalasan. Dari jurang yang dalam, berseru kepadamu ya Tuhan.
setia, dan dilakukan pembebasan. Ia yang membebaskan kita dari dosa, dari jurang yang dalam, berseru padamu Tuhan, berseru padamu dari jurang yang dalam. Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13 sampai 2 Korintus 5 ayat 1. Yang demikian, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan saudaraku, umat Allah, bacaan Injil diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai ayat 35. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 3 ayat 20 sampai 35. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Dia. Sebab, kata mereka, Ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, Ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan.
Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Ini dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, keluarga Kristus. Hari ini kita GKI Kuitang memasuki bulan diakonia. Kita diingatkan bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita untuk memberikan pertolongan, bantuan, kasih kepada mereka. Bulan diakonia mau mengusik rasa egoisme kita, menggoyang-goyangkan ketidakpedulian kita pada sesama. Bahwa hidup tidak hanya untuk diri sendiri saja, melainkan juga untuk hidup bersama-sama dengan yang lain, terutama mereka saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ada alasan pertama yang juga seringkali menjadi dasar bahwa kita jadi tak melakukan panggilan untuk berbagi, yakni bahwa kita selalu memandang diri sebagai orang yang merasa paling kuat dan paling benar, paling sempurna. Tidak ada yang kurang dalam diri saya. Seringkali kita bersikap demikian. Dan ternyata sikap ini seringkali malah
melahirkan pementingan diri sendiri dan tidak menerima bahwa diri ini dapat menjadi lemah dan salah. Lihatlah dengan apa yang terjadi pada Adam dan Hawa. Rasa tinggi hati yang hendak menyamai Allah dengan makan buah terlarang itu bukannya membawa mereka menjadi manusia sempurna, namun malah menjadikan mereka menjadi sosok yang tidak mau mengakui bahwa mereka lemah. Lalu untuk menyelamatkan diri, mereka kemudian menuding satu kepada yang lain terus demikian, bahwa mereka tidak bersalah dan yang lainlah yang bersalah. Inilah kejahatan yang pertama, yaitu ketika seseorang merasa diri sempurna dan tidak mau melihat bahwa dirinya juga buruk. Lalu menuding yang lain sebagai penyebab dari kekacauan, bahkan keburukannya. Mengingat peristiwa Adam dan Hawa ini, kita jadi diajak untuk kembali menyadari kelemahan kita. Betapa rapuhnya kita sebagai manusia yang lemah, yang dapat bersalah. Yang seharusnya itu membuat kita menjadi orang-orang yang tidak mudah menuding yang lain. Menuding adalah tanda bahwa kita masih dikuasai oleh dosa. Karena tidak menyadari kelemahan kita sendiri. Ingatlah, jari yang menunjuk itu lebih banyak mengarah pada diri sendiri. Dalam keadaan kita yang lemah, dalam kerapuhan kita, hanya Allah lah yang dapat memulihkan kita dari dosa kita. Ini juga disampaikan oleh pemazmur yang sungguh-sungguh menyadari kerapuhannya, yang tadinya ia merasa jauh dari Allah dan hidup dalam kesusahan karena hidup dalam dosa. Dan ia menyadari hanya satu saja yang ia butuhkan dalam hidup ini, yakni belas kasihan Allah. Kata pemazmur, bila Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, siapakah yang dapat tahan? Pemazmur juga dengan kerendahan hatinya mengajak kita untuk hanya berharap kepada Tuhan saja, Sang sumber kasih setia. Hanya dari Tuhanlah ada sumber kelepasan dari dosa-dosa kita. Hanya dari Tuhanlah kita dapat kembali pada kepercayaan diri bahwa kita dirangkul dan diampuni oleh Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh pemazmur dalam bacaan tadi. Keluarga Kristus, kita bersyukur besar atas kasih Allah dan pengampunannya atas dosa. Karena kelemahan kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita jadi dapat hidup berdamai dengan diri sendiri, menerima kerapuhan dan kelemahan diri sebagai langkah awal untuk dirangkul oleh kasih Allah. Namun juga ternyata menerima kerapuhan, menerima kelemahan diri dimaksudkan untuk membuat kita
juga menjadi orang yang rela untuk mengulurkan tangan, memberikan bantuan dan pertolongan bagi sesama kita yang juga ada dalam kekurangan. Kasih Allah yang telah memulihkan kita dimaksudkan agar kita juga melihat panggilan untuk mengulurkan tangan bagi sesama kita. Berlawanan dengan jari yang menunjuk, maka jari tangan yang terbuka karena kasih yang sudah Allah berikan kepada kita juga adalah lambang bahwa kita mau terbuka untuk membantu orang-orang di sekitar kita, sesama kita. Ini seperti yang diungkapkan oleh bacaan Injil hari ini dalam Markus pasal 3 ayat 20 sampai 35 yang mengingatkan bahwa tujuan manusia diciptakan adalah untuk melakukan kehendak Allah. Hal ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada orang-orang yang sedang duduk di sekelilingnya. Ia berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendakku, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Bagi Tuhan Yesus, mereka yang melakukan kehendak Allah adalah mereka yang dekat di hatinya. Mereka itu bagaikan keluarganya, bagaikan saudaranya, bagaikan ibunya sendiri. Jadi setiap orang, baik keluarganya atau bukan, kita semua terpanggil untuk melakukan kehendak Allah. Tentu saja sudah pasti dalam melakukan kehendak Allah ada tantangan. Tantangan itu dapat berasal dari dalam diri sendiri, akibat dari bentukan secara fisik, psikis pada masa lampau sebagai diri. Dan ini dapat merongrong diri untuk memenuhinya pada masa dewasa. Dan dapat juga berakibat buruk bagi diri ataupun relasi dengan sesama akibat kekosongan, kekurangan, kesalahan atau kejanggalan yang terjadi pada masa lampau. Itulah yang menyebabkan kita diminta untuk selalu menyadari dan menerima bahwa kita memiliki kekurangan dan kerapuhan. Tapi tidak berhenti sampai di situ setelah kita menyadari bahwa kita ini rapuh. Kita akan memiliki kesadaran, awareness untuk melihat apakah yang mungkin ada di dalam diri ini yang mengganggu kesehatan mental, spiritual bahkan, atau bisa juga mengganggu fisik. Lalu kemudian setelah mengetahuinya, diri ini lalu mendapat tantangan. Kita tahu itulah tantangan yang berpengaruh pada mentalitas saya saat ini, pada psikis saya saat ini. Atau ketika kita memperhatikan apa yang menjadi sesuatu yang menekan dan menantang karena perlakuan dan sikap orang lain. Kalau kita menyadari apa yang terjadi pada masa lampau, mungkin saya jadi dapat memahami mengapa saya berlaku dan bersikap demikian.
atau juga berpengaruh pada sikap orang lain, pada bersikap pada orang lain. Ketika saya tahu bahwa ada pengaruh latar belakang saya, kemungkinan besar itu sangat mempengaruhi saya ketika saya bersikap kepada orang lain. Aduh, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, untuk ini bisa menjadi percakapan dan dialog yang panjang lebar. Tapi utamanya adalah yang saya mau katakan. Kenalilah, mari kita sadarilah keadaan diri kita. Awareness. Tantangan lain adalah tantangan dari luar. Seperti yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berhadapan dengan mulai dari orang-orang di sekitar yang mencari keuntungan dirinya sendiri dan bertindak tidak adil pada sesamanya. Ingat seperti kisah ketika Tuhan Yesus mengobrak-abrik bait Allah. Tetapi juga pada bacaan kita tadi, dikisahkan tantangan Tuhan Yesus yang difitnah bahwa ia kerasukan Beelzebul. Justru ketika ia menyembuhkan orang yang kerasukan. Jadi ingat tuduhan bahwa orang Kristen yang tidak dirasuk setan itu jadi temannya setan. Dan tuduhan itu ternyata sudah terjadi sejak zaman Tuhan Yesus. Tidak hanya tantangan dari sekitar, tetapi juga ternyata ia mendapatkan tantangan dari keluarganya sendiri. Karena keluarganya percaya begitu saja bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang gila. Sehingga mereka atau keluarganya itu berusaha mengambilnya. Meski tidak bisa, kata bacaan Alkitab kita tadi, karena banyak orang, karena adanya orang banyak. Umat Tuhan, keluarga Kristus yang dekat di hati Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang telah dikasihinya. Sehingga kita tadi sudah dikatakan mengenal pengampunan yang memampukan kita untuk melihat gambar diri kita seperti yang Allah kehendaki. Gambar diri yang sudah diperbaharui Allah, yang dipenuhi oleh kasih yang mau berbagi kepada sekitar. Walaupun kita menghadapi tantangan. Namun kita tahu bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai akhir hidup kita, kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Tuhanlah yang mengenal kita, ia mengetahui apa yang akan ia lakukan pada kita, ia sumber perlindungan, ia yang menyempurnakan segala gerak hasil kerja dan pemberian kita. Baik pelayanan di rumah, di pekerjaan maupun di gereja Tuhan. Kitalah orang-orang yang terpanggil itu, yang sudah diberikan pengampunan dan pertolongan oleh Dia. Kitalah yang tidak akan kalah pada tantangan. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita juga akan berusaha memperhatikan mereka yang berkekurangan dan membutuhkan gerakan tangan, kaki kita yang lahir dari hidup kita yang bersyukur karena kebaikannya untuk kemuliaan Dia. Saudaraku, sahabat Kristus, inilah panggilannya, bahwa kitalah yang kini dipanggil untuk diutusnya. Dan oleh karena itu katakanlah pada Tuhan, ini aku,
utuslah aku. Seperti pujian yang akan dinyanyikan oleh Joyful Choir, Here I Am. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku, utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. I will break their hearts, cast their hearts for love alone. I will speak my word to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it thy Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord. If you lead me, I will hold your people in my heart. Here I am, Lord. Is it thy Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord. If you lead me, I will hold your people in my heart. Your people I will hold your people in my heart. Your people in my heart. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Tuhan Yesus telah melakukan karya bagi kemanusiaan di dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Keluarga Kristus, mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas setiap bentuk lawatan Tuhan dalam ibadah minggu di setiap keluarga, di lingkup GKI Kuitang dan gereja-gereja lain. Biarlah Bapa, meskipun kami masih harus beribadah di rumah, kiranya Tuhan menolong kami, menyempurnakan kami, supaya kami tetap melihat kebesaran dan kehadiran-Mu dalam lawatan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, mereka yang sedang mengidap virus COVID, termasuk juga yang ODP atau PDP Tuhan, dan juga semua saudara-saudara kami yang sedang sakit yang bukan karena COVID, tapi ada dalam keadaan kondisi lemah. Ya Bapa, sumber kekuatan kami mohon uluran tangan-Mu, memberkati makanan dan minuman, serta obat-obatan yang mereka terima. Kiranya Engkau menolong mereka, menguatkan dan menyembuhkan mereka. Tolonglah ya Bapa. Kami juga mau terus-menerus berdoa bagi pemerintah kami yang sedang mengatasi pandemi COVID ini dan juga sedang menangani berbagai macam kehidupan di tanah kami di Indonesia ini. Kami juga berdoa supaya mereka juga bisa menangani musibah bencana-bencana. Ya Bapa, tolonglah. Berikan mereka kekuatan. Berikan mereka hikmat-Mu Tuhan. Jangan biarkan mereka terpengaruh oleh karena suara dan apapun yang menggoyangkan niat mereka dan usaha serta kerja keras mereka untuk bangsa kami ini, untuk pemulihan dan kebaikan bangsa kami ini. Tolonglah ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk vaksinasi yang terus sedang dilakukan. Kiranya tangan pemeliharaan-Mu membuat vaksinasi ini berhasil dan menjadi pemulihan buat bangsa kami dari COVID. Ya Bapa, tolonglah. Tak jemunya kami berdoa untuk dokter, perawat, tenaga laboratorium, kebersihan yang ada di rumah sakit dan dengan keluarganya masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan serta kesabaran dalam mendukung dan melakukan tugas-tugas dan panggilannya. Ya Bapa, tolonglah. Kami juga meskipun vaksin sudah mulai diberikan dan beberapa sudah menerimanya, namun juga banyak yang masih belum. Mohon Tuhan, kami diberikan kekuatan dan hikmat supaya kami tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Ya Bapa, tolonglah. Kami terus berdoa ya Bapa dalam situasi pandemi COVID ini yang berpengaruh pada berbagai macam sudut perekonomian bangsa kami. Kiranya Tuhan menolong dan memelihara, memberikan hikmat pada pengusaha, buruh, tukang ojek, sopir angkutan, para pedagang, dan profesi lainnya ya Bapa. Kiranya Tuhan menguatkan mereka. Mohon Tuhan. Kami juga berdoa biarlah mereka, para pengusaha,
kiranya tetap dapat memiliki hikmat dan kebijaksanaan untuk mengelola usaha mereka sehingga mereka berjuang sedemikian rupa untuk menghindari diri untuk melakukan PHK pada karyawannya. Ya Bapa, tolonglah. Kami juga masih terus mau meminta kepadamu supaya Engkau menolong, memberikan kepada kami semua berkat dan hikmat-Mu untuk restorasi gedung gereja GKI Kuitang. Ya Bapa, tolonglah. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk setiap orang yang sudah terlibat dalam penyelenggaraan ibadah-ibadah dalam gereja kami di GKI Kuitang maupun dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan pimpinan-Mu, kesehatan dan kekuatan-Mu serta berkat mengalir dalam diri mereka sehingga ibadah-ibadah yang dilaksanakan di GKI Kuitang maupun gereja-gereja lain dengan cara yang baru ini karena pandemi bisa berjalan dengan pimpinan-Mu dan menjadi berkat bagi kami dan banyak orang. Ya Bapa, inilah doa kami. Dan kami juga mau berdoa seperti doa yang paling sempurna yang Kau sudah ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, inilah firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang mendasari persembahan kita. Demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kantong persembahan pada hari ini, Minggu 6 Juni 2021, akan dipergunakan untuk kantong pertama berwarna hitam untuk pelayanan umum gerejawi, kantong kedua berwarna merah untuk persembahan bulanan bulan Juni. Untuk mengiringi persembahan, mari kita naikkan pujian dari NKB 217 ayat 1 dan 2. Semua yang tercipta oleh alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya.
Mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas berkat-Mu melalui firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan dan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Saat ini ya Bapa, kami menyerahkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas berkat anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau, Allah, memberkati tangan-tangan yang memberi, dan juga Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu yang akan mengelola persembahan ini dengan penuh hikmat dan bijaksana. Biarlah kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan gereja-Mu di tempat ini dan bagi masyarakat di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Amin. Saudaraku, pemahaman tentang diakonia akan menjadi kesia-siaan belaka jika tidak dihayati dan dipraktekkan dalam kehidupan kita. Meski berbagai tantangan menghadang, mari kita melaksanakan diakonia itu di dalam setiap saat kehidupan kita. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah seluruh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah, dan dirasakannya penghiburan yang sedap, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah seluruh dunia. Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.